Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Oke, setelah sekian lama nggak bisa nge-share cerita, kali ini gue nge-share cerita lagi yang ya lumayan bikin tercengang lah ya waktu gue ngebacanya. Oke, jadi cerita ini dari orang yang sama yang pernah nge-share cerita sebelumnya, itu si Uni. Oke, jadi ceritanya Uni ini kedatangan saudaranya yang sebenarnya tinggal di luar pulau ya, karena ada urusan kerjaan atau something gitu yang harus dia selesaikan di tempat Uni ini tinggal. Nah, jadilah saudaranya si Uni itu nginep di rumahnya Uni untuk beberapa minggu. Jadi kalau kalian ingat kan di cerita sebelumnya kita udah tahu ya kalau Uni ini keluarganya memang deket banget lah sama hal-hal yang berbau gaib gitu. Jadi kalau kalian belum tonton cerita sebelumnya, silahkan tonton. Ntar gua sertain linknya di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjut. Jadi tanpa sepengetahuan si Uni, saudaranya ini tuh ternyata kayak belajar ilmu-ilmu gitu guys. Ya dalam tanda kutip lah ya, kalian ngerti lah maksudnya. Dia itu belajar di sebuah tempat di sekitar mana ya, gue bilang ya, Indonesia bagian barat lah ya. Jadi eh, pada satu hari ketika si saudaranya Uni ini sudah agak senggang gitu dari kerjaannya, nah dia minta nih ke si Uni buat dianterin ke sebuah tempat jalan-jalan gitulah, karena ya ini juga pertama kali saudaranya tinggal di daerahnya si Uni kan. Akhirnya Uni ini nganterin ke sebuah tempat yang lokasinya tuh sekitar 3 jam perjalanan dari rumahnya Uni ini, karena di situ ada tempat rekreasi gitulah. Nah, sebenarnya si Uni ini taunya saudaranya itu cuma minta buat dianterin jalan-jalan gitu guys. Jadi ya sampai di detik itu si Uni ini belum tahu sebenarnya tujuan saudaranya ini mau ngapain. Ya karena dimintain tolong, akhirnya Uni pun bersedia gitu untuk nganterin saudaranya ini. Mereka berdua berangkat pagi hari, itu mungkin sekitar jam setengah 7 pagi gitu, ke tempat yang udah direncanain tadi. FYI, menurut si Uni, desa yang akan mereka datangi ini tuh memang cukup dikenal lah di daerahnya si Uni sebagai tempat sarangnya lah ya, bisa dibilang sarang dari orang-orang yang suka belajar-belajar ilmu gaib gitu. Karena memang lokasi desanya yang masih sangat sepi, terus kemudian ya masih klinik gitulah. Akhirnya mereka, singkat punya cerita, akhirnya mereka sampai di lokasi yang dituju. Tapi di sepanjang perjalanan tuh sebenarnya perasaannya Uni memang udah nggak enak guys. Jadi sepanjang perjalanan itu si Uni ini nggak banyak bicara. Dia selalu merasa was-was dan ya cuman bisa berdoa lah, memohon perlindungan Tuhan gitu. Nah, ketika mereka udah sampai di ujung perbatasan antara desa yang mau dituju sama desa sebelumnya, jadi di perbatasan ini tuh mereka itu ngelewati pinggiran laut gitu guys. Jadi desa ini tuh perbatasannya ngelewati laut gitulah. Jadi bukan laut yang kayak pantai-pantai gitu nggak, tapi lebih ke ya kayak gimana jalanan di pinggir laut gitu lah guys. Jadi banyak batu-batu besar gitu di pinggirnya. Nah, Uni memutuskan buat
berhenti sebentar di sebuah warung karena udah lumayan capek juga kan, berkendara selama 3 jam tadi. Uni tuh secara dia tinggal di daerah yang maksudnya di satu pulau sama tempat itu tuh, dia tahu lah ya desas-desus tentang desa ini tuh kayak gimana. Jadi si Uni ini sebenarnya sempat ragu buat uh, belanja gitu, buat belanja di dagang-dagang yang ada di sekitar batas desa itu guys, karena memang banyak beredar kabar bahwa sering ada pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip nakal, yang ngelakuin percobaan ilmu gaib iseng gitu doang buat nyobain ke pembeli yang belanja di warung mereka gitu. Kan lucu ya kedengarannya, cuman ya menurut ini emang gitu orangnya di daerah itu. Ini sih apa ya, kayak bukan lagi rahasia umum gitu guys. Nah, cuman di sini ada kondisi, misalkan nih, kalau menurut Uni ya, misalkan nih kalian datang nih ke warung A gitu, terus kalian belanja di situ kan. Nah, terus habis belanja di warung A itu, kalian itu pergi ke ujung lah, misalnya di warung D gitu, bukan B lagi. Nah, misalkan kalian ada kelupaan sesuatu mau belanja gitu, terus berhenti beli. Nah, ketika si pemilik warung A ini ngelihat, nah disitulah si warung A ini biasanya bakal ngirimin sesuatu buat si pembeli tadi, karena ngerasa sakit hati kenapa setelah belanja di warungnya dia, si pembeli ini belanja di warung yang lainnya. Kan konyol ya, cuman that's it. Itu yang diceritain Udin ke gua cuman menyampaikan apa adanya. Nah, awalnya si Uni ini tuh cuman pengen beli air mineral aja di warung yang tadi yang mereka singgahi itu guys, tapi akhirnya dia milih buat membeli minuman kaleng. Ya, gue cuma kasih ciri-ciri aja ya. Minuman kaleng berwarna merah yang ya, minuman bersoda yang udah terkenal lah di tempat kita ya. Nah, ini kalian inget-inget dulu nih, Uni kan belinya minuman kaleng kan, minuman kaleng, which is ya kalian tau lah, segelnya kuat, apa bahannya dari kaleng. Nah, Uni itu sempet ragu tuh buat minum, tapi nggak tahu kenapa Uni ini diyakini nama saudaranya buat minum aja gitu, nggak apa-apa, aman kok ya, kayak itulah. Ya akhirnya Uni minum dikit lah, cuman buat ngilangin hausnya aja. Nah, berawal dari minuman tadi, pengalaman si Uni ini dia dapetin guys. Jadi nggak lama setelah dia minum minuman tadi tuh, Uni itu tiba-tiba ngerasa sakit kepala yang amat sangat. Nah, Uni ngerasa di kepala itu kayak ditusuk-tusuk paku gitulah. Akhirnya setelah selesai urusan mereka di sana, setelah jalan-jalan sedikit lah sambil nahan sakit kepala, mereka ini akhirnya pulang. Sampai di rumah Uni itu cuman bisa tidur sambil nahan sakit kepala gitu guys, yang mungkin dari siang lah ya udah ditahan sama dia. Pas maghrib di sini tuh sakit kepala si Uni tuh makin jadi-jadi. Akhirnya Uni pun ngomong ke bokapnya apa yang dirasain sedari siang tadi setelah datang dari tempat mereka jalan-jalan itu. Ngedengar apa yang dialami oleh si Uni, bokap Uni pun kemudian ngambil segelas air putih dan kemudian dibacai doa gitulah ya. Ya gue sih kurang paham, cuman menurut Uni dibacain doa gitu. Terus setelah selesai ngebacain doa, Uni disuruh minum airnya tuh yang tadi tuh. Nah nggak lama bokapnya si Uni ini datang terus nepuk punggungnya si Uni tuh dari belakang. Di sini Uni benar-benar kaget karena tiba-tiba Uni tuh muntah darah yang warnanya tuh merah kehitaman gitu guys. Di situ Uni tuh cukup
apa ya, cukup banyak lah muntahnya, karena nggak sekali gitu langsung selesai, tapi agak kontinu gitulah menurutnya. Dia muntah sejadi-jadinya. Nah tapi setelah dia muntah itu, sakit kepalanya tiba-tiba hilang. Yes, dan seketika itu juga Uni ngerasa badannya itu udah sehat aja, udah sehat kayak semula tuh. uh, Terus nggak lama kemudian, karena udah mulai tenang kondisi, bokap Uni ini bilang bahwasanya sebelumnya si saudaranya Uni ini tuh sempet buat dalam tanda kutip nantang gitu guys. Jadi kayak nih gue bisa nih, siapa nih yang jago di sini tuh. Nah dia ini sempat show off ke si pedagangnya tadi, ngerasa ketantang. Si pedagang ini nggak terima, jadilah minuman yang dibeli oleh Uni itu tadi ditiupin semacam racun gitu guys, dan yang nyerang ke area pusat kepalanya. Kan oke lah ya kalau kita lihat di berita-berita gitu, beberapa kali di angkutan umum, di bis gitu, memang kita lihat ada yang kasih minuman kaleng dan itu beracun. Ternyata memang karena di suntik kan botolnya. Cuman kalau ngelihat dari kasusnya Uni, dia datang ke sebuah warung di mana dia itu beli secara random minuman yang ada di sana, dan ternyata minuman itu yang isi racun itu. Jadi kayak kalau kita cari probabilitasnya ini kayak gimana ya, gue bilang ya, 1 berbanding sekian puluh, ratus atau ratusan minuman yang ada di dalam showcase-nya lah ya, kalau kita bisa bilang. Jadi di situ Uni tuh sempet apa ya, kayak ngerasa marah, tapi ya mau gimana gitu, udah kejadian kan. Nah akhirnya saudara Uni pun minta maaf, karena setelah ketahuan seperti itu, dikasih tahu, terus diceramahi sama bokapnya Uni, dan di situ dia kayak ngerasa bahwa kesombongannya ini tuh udah ngancem nyawa saudaranya sendiri gitu loh. Ya mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian-kalian yang dengerin Oxy Story. Jadi dimanapun kalian berada, sebaiknya nggak usah apa ya kalau kalian ngerti satu dan lain hal, tetap sopan, tetap santun, nggak usah terlalu apa ya, menyombongkan diri gitulah. Well oke, ceritanya sampai situ aja, cukup singkat, nggak panjang seperti biasa. Gue harap kedepannya gue berusaha untuk tetap konsisten lagi ngupload cerita, karena memang keterbatasan waktu, dan memang ada beberapa cerita cuman kayak nggak gua naikin dulu karena satu dan lain hal. Kalau kalian punya cerita juga, jangan lupa kirim ke email yang ada di kolom deskripsi ya, karena email tersebut akan gua bacain sebagai cerita-cerita berikutnya. Well, gua harap kalian terhibur. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bantu gua supaya channel ini makin besar dan makin banyak cerita yang bisa kita share di sini. Oke guys ya, thank you, bye bye.